Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Samsia Ahmad Jahe dengan NIM 859301757. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas 3 saya dengan mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Topik yang saya ambil adalah kekerasan yang terjadi, yakni adalah bullying terhadap anak seusianya. Bullying dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku atau korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli orang yang lebih lemah atau tidak berdaya. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di media sosial. Apa saja bentuk bullying? Macam-macam bentuk bullying, yakni 1. Bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan bullying yang menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, serta mengancam korban. Dan yang kedua adalah bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan bullying diikuti dengan kekerasan fisik. Contohnya, memukul, menendang, menampar, atau mendorong korban sampai terjatuh. Yang ketiga adalah bullying sosial yang dilakukan di belakang korban, yakni seperti pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban sehingga korban dikucilkan atau diabaikan di lingkungannya. Dan yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying atau bullying melalui dunia maya. Misalnya biasa dilakukan melalui pesan pribadi, kolom komentar, forum online, atau interaksi antara game online. Bullying di dunia maya semakin mudah dilakukan pada zaman sekarang, yakni berkembangnya media sosial pada saat ini. Siapa saja yang menjadi rentan korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda dari antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Adapun ciri-ciri korban bullying diantaranya dapat dilihat dari faktor fisik. Dari kondisi fisik misalnya, korban bullying berkebutuhan khusus, terlalu kurus, fisiknya memiliki badan yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, warna kulit yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda, ataupun penampilan yang berbeda, ataupun si korban biasanya dianggap lebih cantik atau lebih jelek. Dan yang kedua adalah faktor kepribadian. Pada faktor kepribadian misalnya si korban memiliki sifat pemalu, suka menyendiri, kurang percaya diri. Dan yang keempat adalah faktor kondisi akademik. Pada faktor ini biasanya korban dianggap paling bodoh atau paling pintar. Dan yang keempat adalah faktor status ekonomi atau sosial. Pada faktor ini biasanya si korban paling terlihat miskin atau paling terlihat kaya serta paling populer di lingkungannya. Dan yang kelima adalah termasuk golongan minoritas. Pada faktor golongan minoritas ini biasanya korban terlihat berbeda etnik, berbeda bahasa, berbeda budaya, serta berbeda agama. Apa penyebab seseorang menjadi pelaku bullying? Penyebab seseorang menjadi pelaku bullying yakni diantaranya 1. Pelaku pernah menjadi korban bullying sebelumnya sehingga memiliki rasa untuk balas dendam. Dan yang kedua, pelaku merasa iri, merasa kalah saing, atau bahkan marah dengan korbannya. Serta pelaku kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari keluarganya.
Mengapa saksi bullying tidak berani melapor? Alasan saksi tidak berani melapor kasus bullying yakni antaranya satu, pelaku termasuk salah satu teman saksi termasuk salah satu teman dari pelaku bullying. Yang kedua, saksi merasa takut karena saksi merasa takut menjadi sasaran bullying berikutnya. Dan yang ketiga, saksi malas terlibat. Selanjutnya, dampak bullying pada korban. Dampak bullying pada korban dapat dilihat secara mental, yakni korban akan menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, trauma, sulit berinteraksi dengan orang lain, cemas, depresi, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Sedangkan secara fisiknya, korban akan memiliki bekas luka, bahkan kerusakan organ atau bahkan meninggal. Pada kasus kekerasan anak ini, yakni bullying, dapat kita memberikan pesan kepada anak-anak bahwa jika mendapatkan bullying di lingkungan sekolah, maka diharapkan untuk tidak takut untuk melapor kepada guru sekolah atau bahkan kepada orang tuanya. Dan yang kedua, jika seseorang menjadi saksi bullying terhadap orang lain, diharapkan untuk tidak takut untuk melapor kepada guru atau bahkan kepada orang di sekitarnya atau orang tuanya. Terima kasih. Ini saja kekerasan bullying yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.